Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMP kelas 7. Materi kita hari ini adalah toharoh, bersuci, wudhu, tayamum, dan mandi wajib. Oke, pada pelajaran video yang lalu kita sudah menjelaskan mengenai toharoh. Apa yang dikatakan dengan toharoh, kemudian apa dalil pentingnya toharoh tersebut. Itu nanti bisa dilihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-222. Kemudian toharoh terbagi dua. Yang pertama toharoh dari hadas, yang kedua toharoh daripada najis. Najis itu terbagi kepada tiga. Yang pertama najis mukhaffafah, najis ringan. Yang kedua najis mutawasithah, sedang atau pertengahan. Yang ketiga najis mughalazah atau dinamakan juga dengan najis berat. Sedangkan hadas terbagi dua, ada hadas kecil dan ada namanya hadas besar. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan menjelaskan tentang toharoh dengan cara wudhu. Wudhu, kemudian dasar hukumnya, kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu, dan terakhir nanti praktek tata cara berwudhu yang benar. Oke, wudhu. Apa yang dikatakan dengan wudhu? Wudhu itu berasal dari kata wadah, yang berarti baik dan bersih. Menurut istilah, wudhu adalah membasuh anggota badan tertentu sesuai dengan ketentuan syarak dan disertai dengan niat untuk menghilangkan hadas kecil. Kemudian dalilnya, dasar hukumnya tentang wudhu itu bisa kamu lihat dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ila sholah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu hingga sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh dua kaki hingga sampai kedua mata kaki. Itu dasar hukumnya. Lalu lanjut rukun wudhu. Apa saja rukun wudhu itu? Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki hingga mata kaki, yang keenam tertib. Nah, itulah rukun wudhu. Nah, sekarang perlu juga kita ketahui hal-hal yang membatalkan wudhu. Apa saja hal-hal yang membatalkan wudhu itu? Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau dubur, baik disengaja atau tidak. Yang kedua, hilang akal dikarenakan gila atau tertidur atau mabuk dan lain sebagainya. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, perempuan yang sudah balik. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan secara langsung. Yang kelima, murtad. Nah, inilah hal-hal yang membatalkan wudhu. Apabila terdapat yang lima ini, maka wudhunya batal dan tidak sah untuk melaksanakan salat. Oke, lanjut tata cara berwudhu. Ya, pertama-tama lakukan sunnah-sunnah wudhu terlebih dahulu. Apa itu sunnah wudhu? Membaca ta'uz, bismillah, kemudian mencuci kedua telapak tangan, kemudian berkumur-kumur atau bisa juga menggosok gigi, lalu membersihkan lubang-lubang hidung atau rongga-rongga ini. Nah, itu sunat wudhu namanya. Ya. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan ya kepada mulai melakukan wudhu. Yang pertama, setelah kita lakukan yang sunat tadi, kita berniat untuk berwudhu. Apa niatnya? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi asghari fardolillahi ta'ala. Ulang lagi. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardolillahi ta'ala. Sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Yang kedua,
membasuh muka. Ya, mulai dari sini jidat ini sampai ke bawah dagu. Kemudian anak telinga sampai anak telinga. Jadi semuanya harus diratakan air. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga mata siku. Nah, jadi gini, ya, tangan hingga dua mata siku, sama, bersih. Yang keempat, menyapu kepala. Ya. Kemudian setelah itu membasuh kedua telinga. Ya. 3 kali, boleh sunat ya. Kemudian membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Terakhir ditutup dengan membaca doa sesudah wudhu. Ya, apa doa sesudah wudhu itu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Apa artinya itu? Ya Allah, jadikanlah aku orang yang selalu bertaubat, jadikanlah aku orang yang selalu dalam keadaan suci, dan jadikanlah aku sebagai hamba-hambamu yang soleh. Oke? Nah, sekarang kalian sudah paham bukan? Sekarang Bapak akan mempraktekkan bagaimana tata cara berwudu yang benar. Nanti kamu lakukan seperti yang Bapak contohkan ini, baik itu di rumah atau di mana saja berada. Oke? Coba lihat dan perhatikan video. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara berwudu. Pertama-tama kita baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan. Kemudian mengemur. Kemudian nah, setelah itu berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rafil hadasi asghari fardhu lillahi ta'ala. Jadi cuci sampai ke bawah. Nah, oke. Setelah itu tangan. Tangan sampai cepat ini karena ini tas kepala lanjut kaki sampai sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini. Nanti kita sambung dengan video materi selanjutnya, yaitu tentang tayamum, tata cara pelaksanaan tayamum, kemudian nanti praktek bagaimana cara bertayamum itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah.